Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ba'd. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita ingin melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah. Kita sampai di bahasan surat Rasul terakhir kepada Raja Romawi Hirokal dalam bahasa Arab atau Heraklius, ya. Di mana pada awalnya Hirokal ini masuk Islam, ya, karena di samping dia seorang raja, sebelum dia diangkat raja, dia juga adalah pendeta. Jadi dia tahu tentang perkiraan kapan Nabi terakhir itu diutus, gitu. Maka begitu membaca surat Rasul dari Rasul, dia yakin inilah yang dimaksud, ya. Ditambah lagi, ya, dengan diperkuat dengan mimpinya, gitu ya. Ditambah lagi dengan segala sifat-sifat yang dia peroleh informasinya dari Abu Sufyan, gitu. Maka dia semakin yakin bahwasanya adalah Nabi dan Rasul terakhir. Yang kemudian dia bersyahadat, tapi kemudian karena para pendetanya tidak ada yang mau, maka kemudian dia menarik syahadatnya itu kembali. Artinya dia murtad kembali, ya. Karena salah satu sebabnya kekhawatirannya kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan yang dia miliki ketika itu. Dan buktinya adalah bahwasanya benar, walaupun ketika sahabat Dihyah kembali lagi ke Madinah, sudah Heraklius ini titip pesan kepada Dihyah buat Rasulullah, bahwasanya saya bersama dengan tetap berada di agama Rasulullah. Tapi kemudian ketika Rasulullah mendapatkan informasi dari Dihyah, maka Rasul mengatakan dia pendusta, gitu. Dia pendusta. Dia tidak tetap dalam keislaman, tapi dia sudah keluar dari Islam. Dan buktinya nanti setelah bahasan kita tentang surat ini, terjadilah yang namanya perang Mu'tah, ya, perang Mu'tah, ya. Dan di mana dalam perang Mu'tah ini salah satu pendukungnya adalah Kaisar Heraklius, ya, yang kemudian nanti akan berhadapan dengan kaum muslimin. Nah, itu surat Rasulullah kepada Kaisar Heraklius. Kemudian yang kelima adalah surat beliau kepada Al-Munzir bin Sawa, penguasa Bahrain, ya, penguasa Bahrain. Nabi mengutus kepada penguasa yang satu ini seorang sahabat namanya Al-A'la bin Al-Hadrami, yang kemudian Al-Munzir ini singkatnya, kita singkat, masuk Islam, ya, dia masuk Islam. Nah, dengan ajakan Rasulullah dalam suratnya, gitu. Di mana Rasulullah mengatakan sama persis dengan surat-surat sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal Munzir ibn Sawa. Salamun alaika fa inni ahmadu ilaika. Allahu alladzi la ilaha illa huwa. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inni adhkurukallah azza wa jal fa innahu man yansahu fa innama yansahu li nafsihi wa innahu may yuti'i rusuli
wa yattabi'u amrahum faqad ata'ani wa man nasaha lahum faqad nasahali wa inna rusuli qad atau alaika khairan wa inni qad syafa'tuka fi qaumika fatruk lil muslimin ma aslamu alaihi wa afauta an ahli dzunub. Nah, inilah di antara isi surat Rasulullah SAW kepada Al-Munzir, yang intinya kemudian Al-Munzir termasuk raja yang dikirim surat dan dia masuk Islam sebagai penguasa Bahrain. Ya, Bahrain artinya apa? Bahrain apa artinya? Dua lautan. Ya. Bahrain, bahar, gitu. Artinya secara bahasa begitu. Nah, kemudian yang keenam adalah surat kepada Hauzah bin Ali, penguasa Yamamah. Ya, penguasa Yamamah. Nabi mengutus sahabat Salid bin Al-Amiri. Nah, penguasa Yamamah ini menolak untuk masuk Islam. Kalaupun dia di awalnya ingin masuk Islam, tapi dia memberikan syarat. Ya, syaratnya apa? Kalau engkau mati Muhammad, nah, maka berikan kekuasaanmu kepada saya. Syaratnya begitu. Ya. Tapi itu ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi sedikit pun tidak akan aku berikan, sejengkal pun, ya, kekuasaanku, ya, itu tidak akan aku berikan kepada engkau wahai Hauzah, gitu. Maka akhirnya dia tidak beriman. Bahkan kemudian Rasulullah bersabda, "Amma innal yamamah sayakhruju biha kadzabun." Ya. Sesungguhnya Yamamah nanti satu saat akan keluar dari Yamamah, yaitu seorang pendusta. Yaqtulu ba'di, di mana dia akan membunuh sesudahku. Ya. Faqala qail, maka ada orang yang bertanya, sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, may yaqtuluhu?" Siapa yang dia bunuh ya Rasul? Faqal, maka Rasul menjawab, "Anta wa ashabuka." Kalian, kamu dan sahabat-sahabatmu. Nah, ternyata yang dimaksud dengan Rasul itu adalah nanti Musailamah Al-Kadzab. Ya, jadi sebelum Musailamah menjadi penguasa, ada penguasa sebelumnya namanya Al-Hauzah. Hauzah tidak mau masuk Islam. Ya, maka dia meminta syarat, kalau saya masuk Islam, tapi kekuasaan kalau kamu sudah mati kasih saya. Nanti persis kayak Musailamah gitu. Musailamah itu dia bilang sama Rasulullah, ya. Jadi ketika utusan Yamamah datang nanti setelah peristiwa Fathu Mekah gitu, maka di antara rombongan dari Yamamah itu yang tidak mau masuk Islam hanya Musailamah. Gak mau dia. Ketika ditanya, "Kenapa kamu gak mau masuk Islam?" kata teman-temannya. "Enggak, saya mau masuk Islam kalau Muhammad mau membagi kekuasaannya sama saya." Gitu. Jadi persis dengan pendahulunya Al-Hauzah. Maka Nabi sudah menubuahkan nanti akan terjadi perang besar antara kaum muslimin dengan pasukan dari Yamamah yang ternyata itu dipimpin oleh Musailamah Al-Kadzab. Dan ini perang besar, Pak. Ya, perang Yamamah ini perang besar di masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa besarnya? Itu memakan korban dari kaum muslimin yang begitu besar. Bahkan akhirnya banyak dari sahabat-sahabat yang syahid di perang Yamamah itu sahabat-sahabat huffazul Quran, para penghafal Quran. Ya, jadi kuat sekali, ya, Musailamah dan pasukannya ketika itu. Bahkan kita tahu ada sahabat yang ketika Rasulullah masih hidup, bagaimana dia selalu bersama dengan Rasul. Dia ikut berjihad, bahkan dia hafal Quran. Tapi begitu Rasulullah wafat, berganti kekuasaan kepada Abu Bakar As-Siddiq, maka sahabat ini yang tadinya di awal diutus oleh Rasul untuk menjadi pendakwah di sana, tapi kemudian justru dia di sana murtad. Murtad.
Dan saat terjadi perang Yamamah, sahabat ini ada di pihak Musailamah. Nah, sehingga dia mati dalam keadaan kafir ketika itu. Ya, padahal sahabat tadi ikut berjihad di masa Rasul dan juga penghafal Quran. Gitu. Tapi kemudian dia justru murtad. Dia tergiur dengan kekuasaan. Ya, karena Musailamah memberikan tawaran yang sangat menggiurkan gitu. Maka akhirnya dia murtad gitu. Nah, ini Al-Hauzah gitu. Kemudian yang terakhir yang ketujuh adalah surat kepada Al-Haris bin Abu Syamr Al-Ghassani gitu. Ya, yaitu penguasa Damaskus, wilayah Syam. Ya, Rasulullah mengirim kepada Al-Haris ini Suja bin Wahab. Ya. Tapi kemudian Al-Haris ini tidak masuk Islam. Dia menolak untuk masuk Islam, bahkan nanti dia termasuk yang bergabung dalam perang Mu'tah di pihak orang-orang kafir. Kemudian yang ke-8 yaitu surat Rasulullah kepada Raja Oman. Ya, Raja Oman. Ya, yang kemudian nanti Raja Oman ini masuk Islam. Yang dikirim ketika itu sahabat adalah sahabat Amr bin As. Ya, jadi ini Amr bin As itu kita tahu adalah sahabat yang sangat pandai berdiplomasi gitu. Jadi ketika dia datang ke Oman, dia tidak langsung temui raja. Ya, jadi ada dua kakak beradik yang memegang kekuasaan ketika itu. Maka Amr tidak langsung menemui dua-duanya. Dia tanya dulu, selidiki di rakyatnya. Dari dua raja kalian, ini yang paling enak yang mana orangnya gitu. Jadi dia selidiki dulu. Maka kemudian kata orang-orang, oh yang paling enak adiknya. Gitu. Maka kemudian Amr bin As pun menemui adiknya terlebih dahulu. Terjadi dialog panjang sehingga dia tertarik. Kemudian Amr bin As minta difasilitasi untuk bisa bertemu dengan kakaknya. Gitu. Maka akhirnya ketemu dan pada ujungnya adalah keduanya kemudian masuk Islam. Ya. Nah inilah surat Rasulullah SAW kepada para raja. Ya. Nah sebelum saya lanjut, kita udah berapa pertemuan tentang surat ini? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Hah? Masih Arab. Iya, masih wilayah Arab. Dan Yamamah itu kaya. Dia perkebunan. Gitu. Jadi karena kaya itulah kemudian mereka sombong. Nggak mau. Maka nanti ketika perang Yamamah itu dia bikin bentengnya kuat banget. Sulit ditembus. Ya, sampai akhirnya ada seorang sahabat, saudara dari sahabat Anas bin Malik, yaitu Bara bin Malik. Ya, karena benteng ini sulit ditembus ya. Sehingga Bara itu dijadikan apa? Istilahnya sekarang martir lah. Maka dari kasus Bara bin Malik dalam perang Yamamah ini, kemudian ini menjadi dalil tentang boleh melakukan yang namanya bom syahid. Jadi boleh kita melakukan bom syahid, tapi sasarannya jelas. Gitu. Sasarannya jelas gitu. Nah, kenapa? Karena ketika itu seperti buntu kaum muslimin untuk menembus benteng Yamamah, kuat sekali gitu. Maka akhirnya ada sahabat yang mewakafkan dirinya untuk dilempar ke benteng itu. Ya, dilempar ke benteng itu pakai alat ya. Gitu. Jadi biar dia masuk dilempar gitu. Nah, itu otomatis kan itu anak panah dia akan menghujani gitu. Ya, jadi seolah dalam kasarnya seperti kalau dilempar ke situ seperti bunuh diri gitu. Nah, dan itu dilakukan oleh Bara. Bara orangnya kurus, kecil. Tapi keberaniannya luar biasa gitu. Dan enggak mati. Akhirnya enggak mati gitu. Dan karena keberanian Bara itulah kemudian dia bisa membuka
benteng Yamamah. Begitu benteng Yamamah terbuka, maka kemudian dengan mudah ditaklukkan gitu. Jadi tadinya agak susah gitu. Maka ketika ada yang siap dikorbankan, ya, maka akhirnya berhasil strategi itu. Ya. Maka setelah itu dikuasailah Yamamah oleh kaum muslimin. Dan itu terjadi di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Hah? Musyrik. Ya, musyrik. Ya. Orang ya Musailamahnya ngaku nabi. Musailamah itu ngaku nabi. Dari awal dia ngaku-ngaku nabi. Ya. Jadi apa namanya? Ketika dengar Nabi Muhammad turun ayat, nah dia bikin ayat lagi gitu. Saya juga habis dapat wahyu gitu. Ya, jadi Nabi dapat wahyu turun alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Menceritakan tentang pasukan bergajah. Kemudian kata Musailamah, saya juga dapat wahyu gitu. Apa bunyi wahyunya? Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Gitu. Gajah. Tahukah gajah? Apa itu gajah? Tahukah kamu gajah? Ya. Maka ketika itu Abu Sufyan yang masih kafir juga enggak bisa nerima. Itu masih bisa gitu. Beda dengan Muhammad. Lihat, kau dengarkan. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi bukan deskripsi tentang gajah. Gitu. Musailamah bilang dapat wahyu tentang nyaingin surat Al-Fil, tapi isinya deskripsi gajah. Gajah. Apa itu gajah? Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah itu belalainya panjang, badannya besar. Itu isinya. Makanya diketawain sama Abu Sufyan gitu. Ya, jadi dia mengaku nabi. Ya, dia dari awal juga sudah minta agar kekuasaan itu dibagi dua. Ya, kita bagi dua Muhammad kekuasaannya. Gitu. Cuman kenapa di masa Nabi belum diperangi? Karena dia belum melakukan gerakan. Ya, jadi baru pengakuan saja. Ya, baru pemikiran. Nah, begitu di masa Abu Bakar, dia sudah menjadi sebuah gerakan. Maka nggak ada pilihan bagi Abu Bakar melainkan memeranginya. Jadi artinya bukan hanya di masa Abu Bakar yang ngaku nabi. Dari nabi masih ada, dia sudah ngaku nabi. Tapi nabi tidak menumpasnya gitu. Kenapa? Karena baru pengakuan, belum menjadi gerakan. Gitu. Itu dia, Pak. Jadi daerah yang kaya, termasuk kaya. Lanjut Pak ya. Alhamdulillah berarti udah paham. Atau mungkin lupa kayaknya. Ya. Baik. Ternyata sebelum perang Mu'tah kita masuk dulu perang Khaybar. Perang Khaybar. Ini error ya, nggak bisa ya ditampilin. Jadi di dalam Al-Quran ya, di surat Al-Fat yang turun setelah perjanjian Hudaybiyah, ada salah satu ayat yang berbunyi wa'adakumullahu maghaniba katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minin wa yahdiyakum siratam mustaqima. Ya. Di situ Allah berfirman, Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Gitu. Maka dia segerakan harta rampasan perang itu untukmu dan dia menahan tanganmu dari
menahan tangan manusia dari membinasakanmu, agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus. Maka kata para mufassir, ya, kalimat magonima katsirotan, gonimah yang banyak, yang dimaksud adalah gonimah yang didapatkan kaum muslimin dalam perang Khaybar. Perang Khaybar. Karena memang betul nanti di perang Khaybar kaum muslimin dapat harta rampasan yang banyak sekali. Karena berturut-turut habis Khaybar ditaklukkan, lalu Rasulullah beralih ke Yahudi Padak. Kemudian di situ dapat lagi harta rampasan perang. Kemudian ke Yahudi Taima, ditaklukkan lagi, dapat harta rampasan perang. Gitu. Jadi banyak. Pulang ke Madinah jadi orang kaya semua. Pulang ke Madinah. Saya pernah sampaikan, orang muhajirin sebelum perang Khaybar, mereka mengelola tanah-tanah orang Ansor. Jadi tanah Ansor dikelola oleh mereka. Selesai perang Khaybar, tanah itu dikembalikan oleh orang muhajirin kepada orang Ansor. Kenapa? Karena mereka sudah kaya. Bahkan bukan hanya bawa, ada yang dibawa pulang, tapi kebun-kebun Khaybar yang luas luar biasa. Ya. Jadi kurang lebih perkebunan Khaybar itu panjangnya sampai 60 kilo, Pak. Luar biasa itu, luas banget gitu ya. Ketika itu ya, 60 kilometer, itu pohon kurma semua. Nah, itu jadi milik kaum muslimin. Jadi milik kaum muslimin. Ya. Dibagi-bagi sama Rasul. Semua yang ikut perang dikasih gitu. Maka orang muhajirin ya akhirnya tidak hanya bawa yang dibawa pulang, tapi kebun-kebun tadi jadi investasi. Karena nggak mungkin kan kebun dibawa pulang, gitu ya. Maka akhirnya orang Yahudi Khaybar ketika itu nawarin, ya Muhammad, ya kami aja deh yang ngelola gitu, ya kami yang ngelola gitu. Ya, karena kami yang lebih paham tentang perkebunan di Khaybar. Maka akhirnya Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat. Ini gimana ya tawaran orang Yahudi. Jadi Yahudi itu sudah ditaklukkan. Tadi milik mereka. Tapi kemudian itu jadi milik kaum muslimin. Ya. Kok jadi milik? Nah, karena ada peperangan. Ada peperangan. Ya. Seandainya orang Yahudi Khaybar saat itu mereka nyerah sebelum terjadi peperangan. Itu mungkin semua kebun itu tidak jadi milik kaum muslimin. Tapi karena mereka nggak mau nyerah, ya, jadi bisa jadi nanti dibagi dua kalau seandainya mereka nyerah. Tapi karena mereka nggak mau, akhirnya terjadi perang. Nah, karena jadi perang, kalah orang Yahudi, kemudian kebunnya jadi milik kaum muslimin semua. Gitu. Ya, maka orang Yahudi nawarin, bagaimana kalau kebun ini kami yang lola. Jadi bayangkan dari pemilik jadi orang Yahudi itu dulu ya. Dari pemilik jadi kuli, Pak. Tadi pemilik, tapi jadi kuli gitu. Jadi sangat mungkin pemilik itu jadi kuli ke depannya gitu. Ya, kalau kita nggak hati-hati gitu. Orang Yahudi dulu pemilik tuh, kaya raya mereka, kebun kurma itu, kebun kurma semuanya. Tapi kemudian ketika ditaklukkan, akhirnya mereka jadi kuli. Jadi dibagi dua. Mereka yang kelola, ya setengah buat mereka, setengah buat kaum muslimin. Maka dari sini dalilnya boleh bekerja sama dengan orang Yahudi dalam hal muamalah. Boleh, gitu. Nggak ada masalah. Sebagaimana Rasulullah melakukan itu. Ya. Dan juga terbukti Rasulullah sampai wafatnya, beliau menggadaikan baju besinya sama orang Yahudi. Ya. Kok bisa, Pak ya? Rasulullah menggadaikan baju besinya sama orang Yahudi. Kenapa nggak sama orang Islam? Kenapa, Pak? Hah? Satu, tadi jadi dalil boleh bermuamalah dengan orang Yahudi. Boleh.
Itu. Dari situ kita bisa memahami yang diperangi itu bukan Yahudinya sebenarnya, tapi pelanggarannya mereka. Itu. Ya. Jadi pelanggaran mereka itu, memusuhi mereka itu kepada Islam, itu yang diperangi. Kalau seandainya karena Yahudinya, tidak akan mungkin Rasulullah menikahi salah satu wanita Yahudi, nggak mungkin. Buktinya istri Rasulullah satu orang Yahudi gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, itu saking ifahnya Rasulullah menjaga kehormatan beliau. Kenapa? Kalau beliau ngomong sama sahabat, selesai urusannya. Pasti sahabat nggak mau bayar gadeannya baju Rasul digadein gitu. Udah Rasul nggak usah, berapa kebutuhanmu gitu. Itu kan Rasul buat kebutuhan memenuhi kebutuhan rumah tangganya, ditukar baju besi beliau itu dengan 60 sok. Jadi buat kebutuhan makan Pak Rasulullah. Kalau mau orang Yahudi mau kan, yang penting ada jaminan. Tapi misalnya Rasul ngomong sama Abu Bakar, udah selesai, baju besinya nggak digade, pegang aja Rasul, butuh berapa? Itu ifahnya Rasul menjaga kehormatan beliau. Jadi beliau nggak mau selalu dibantu oleh para sahabat. Gitu. Jadi jaga kehormatan, marwah beliau benar-benar beliau jaga. Ya, dan beliau juga tidak mau menyusahkan para sahabat gitu. Udah pastilah kalau Rasul ngomong nggak satu sahabat, pasti semua gitu. Tapi ini masalahnya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga beliau. Ya, maka sesuai dengan apa yang beliau sabdakan juga, yang terbaik adalah hasil dari sendiri, bukan hasil pemberian. Dan usaha beliau ketika itu, usaha beliau sendiri ya tadi, beliau punya baju besi, sementara keluarga saya butuh makan, maka ini yang digadein gitu. Nah, itu jadi luar biasa. Jadi Rasul tidak aji mumpung. Ya. Kalau aji mumpung, wah udah kaya lah seperti itu. Mama Gufron aja kaya. Gitu. Ya, banyak kan gitu, muridnya jadi yang berguru kan gitu ya. Nah, tapi Rasul tidak seperti itu. Ya, sampai beliau meninggal dunia, baju besinya masih digadaikan. Ya. Nah, jadi perang Khaybar ini terjadi di bulan Muharram tahun 7 Hijriah. Sebab terjadinya apa? Pertama, Khaybar itu jadi tempat konspirasi dan pengkhianatan. Jadi setelah orang-orang Yahudi diusir dari Madinah, Bani Qainuqa, Bani Quraizo, Bani Nadir, maka mereka semua ngumpulnya di Khaybar. Ya. Termasuk ketika perang Ahzab, ya, saat orang-orang Yahudi ya memprovokasi suku-suku Arab termasuk Quraisy untuk memerangi kaum muslimin sehingga terjadilah perang Ahzab, perang Khandaq, itu karena tadi konspirasi yang berasal dari Khaybar. Nah, jadi sebenarnya Rasulullah sudah tahu ini Khaybar itu pusat konspirasi, ya. Kumpulnya para pengkhianat orang Yahudi yang lari dari Madinah, gitu. Sudah tahu Rasulullah. Tetapi belum saatnya ketika itu diserang, belum. Karena kaum muslimin masih belum kuat banget, gitu. Maka begitu selesai perjanjian Hudaybiyah, Rasul kirim surat ke raja-raja, maka saatnya lah, ya, ini untuk menyerang Khaybar, gitu. Yang kedua tentu karena dia pusat konspirasi dan pengkhianatan, di sana pangkalan militernya Yahudi. Jadi pangkalan militer Yahudi terbesar di Jazirah Arab itu di Khaybar diantaranya. Ketika itu, ya. Ya. Alhamdulillah sekarang lagi diserang habis-habisan. Ya. Jadi wa ashgilil zalimin bil zalimin. Ya Allah, sibukkanlah orang zalim dengan
orang zalim gitu ya. Ya sekali jarang kita nonton aja gitu. Irak nyerang Israel gitu ya. Iran maaf. Iran lagi nyerang Israel. Ya. Nah itu jadi sama-sama bahasanya sama-sama nggak bener gitu ya, gitu. Biarin ribut aja masing-masing, mereka masing-masing ya. Seperti itu. Nah, jadi pangkalan militer. Nah, yang ketiga adalah tadi sumber permusuhan dan pemicu peperangan. Itu Khaybar. Maka ketika Rasulullah merasa sudah kuat, maka beliau akhirnya memutuskan untuk menyerang Khaybar. Ya. Inilah basis pertahanan Yahudi yang terakhir di Jazirah Arab, yaitu Khaybar. Nah, ketika itu Rasulullah berangkat bersama dengan sejumlah pasukan 1.400. 1.400 Rasulullah berangkat. Ya. Rasulullah menunjuk sahabat Siba bin Usfutah Al-Ghifari untuk menjadi pengganti beliau di Madinah. Nah, bersama dengan itu, ketika Rasulullah mau berangkat, datang Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana dia datang ke Madinah ingin masuk Islam. Jadi bersama dengan keberangkatan kaum muslimin ke perang Khaybar, Abu Hurairah datang kemudian menyatakan keislaman di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun 7 Hijriah. 4 tahun sebelum Nabi meninggal. Gitu. Jadi nggak lama ya, berinteraksi dengan Nabi. Tapi walaupun nggak lama, kualitas. Nah itu paling penting. Nggak lama tapi kualitas. Ya. Ada yang kuantitas pertemuannya luar biasa, tapi nggak berkualitas. Gitu. Seperti Abu Hurairah 4 tahun berinteraksi dengan Nabi, tapi luar biasa. Sahabat di urutan pertama yang banyak meriwayatkan hadis. Gitu. Abu Hurairah. Ya, makanya orang-orang orientalis, Islamofobia, itu menyerang Islam salah satunya dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah. Gitu. Kenapa? Kok bisa masuk Islam 4 tahun sebelum Nabi wafat, tapi hadisnya paling banyak. Gitu. Jadi kan mereka menyerang Islam gini, diserang Al-Quran. Quran dibuat kaum muslimin ragu, tapi nggak berhasil, susah. Kemudian karena Quran gak berhasil, mereka nyerangnya hadis. Nah, bagaimana nyerang hadis? Tadi salah satunya dari Abu Hurairah. Ya, dari Abu Hurairah. Gitu. Jadi bahkan ada ulama di Indonesia sekarang sudah wafat yang bilang Abu Hurairah itu seperti produsen hadis. Makanya orang ini ulama yang ya menurut orang umum dia disebut ulama kiai lah. Ya, tapi pemikirannya sama persis dengan pemikiran orang-orang Syiah. Itu. Ya, salah satunya yang diserang adalah Abu Hurairah. Jadi kata dia Abu Hurairah itu produsen hadis. Gitu. Gitu. Produsen hadis gitu. Abu Hurairah cuma menukil dari Rasulullah gitu. Dan kita harus tahu kenapa Abu Hurairah banyak meriwayatkan hadis kan gitu. Ya, walaupun cuma 4 tahun bertemu dengan Rasul, tapi beliau salah satu dari sahabat Ahlus Sufah. Ya, Ahlus Sufah. Ya, yang tinggal di serambi masjid. Ya, bahkan dapat istilahnya garansi, ya, dapat kata belece untuk bisa keluar masuk rumah Nabi gitu. Itu saking ininya Abu Hurairah. Makanya banyak meriwayatkan hadis gitu. Ya. Nah, ketika menuju Khaybar ini Abu Hurairah masuk Islam. Ya. Nah, Nabi ketika berangkat ke Khaybar ini Nabi menunjuk seseorang sebagai penunjuk jalan. Mana jalan yang paling cepat dan tidak diketahui oleh musuh untuk bisa sampai ke Khaybar. Ya, jadi
dicari jalan yang biar mereka saat tahu bisa lari ke Syam. Nah, justru kita cegat dari sana gitu, cegat dari sana. Maka Nabi sewa penunjuk jalan. Ya. Apa yang terjadi kemudian ketika Nabi berjalan ini dengan ditunjuki jalan ini, sampailah Nabi di perapatan. Kata sang penunjuk jalan, Nabi sebelum bertanya, ini kemana jalannya? Tempat yang paling ini. Kata penunjuk jalan ini, yang manapun kita lewati, kita akan sampai di benteng Yahudi. Gitu. Lalu Nabi nanya lagi, ini jalan apa yang lurus? Kata Nabi, ini namanya jalan Huzn. Huzn. Kata Nabi, jangan lewat sini. Huzn apa artinya? Kesedihan. Kesedihan. Gitu. Kalau ini yang ini, kata penunjuk jalan, namanya jalan Syash. Kata Nabi, jangan. Syash apa artinya? Kacau. Kalau yang ini jalan Hatib namanya. Hatib apa artinya? Sial. Gitu. Lalu kemudian yang keempat, nah ini apa jalannya? Namanya Marhab. Nah, lewat sini kata Nabi. Marhab artinya selamat datang. Ya. Jadi Nabi untuk urusan itu saja hati-hati. Padahal kan jalan doang, lewat aja gitu. Tapi hati-hati, jangan, karena itu bisa juga berpengaruh. Gitu. Tidak mau lewat jalan Huzan yang artinya kesedihan, Sas yang artinya kacau, Hatib yang artinya sial. Nabi milih jalan yang artinya bagus, selamat datang. Nah ini jadi pelajaran kita Pak. Jadi Bapak kalau mau usaha jangan neko-neko namanya. Ya. Banyak sekarang saking pengen viralnya, cepet laku, bikin usaha bebek setan. Kan begitu. Apalagi sambal iblis. Apa? Jangan kalau bekas gitu jangan gitu. Nama buruk kok dibawa, jangan. Nggak boleh. Gitu. Nabi hati-hati sekali. Ini kan cuma jalan ya, tapi saking hati-hatinya, karena bisa berpengaruh. Ya, nanti benar-benar jadi setan, benar-benar jadi iblis gitu. Seperti itu. Dia hati-hati. Jangan pengen viral, pengen cepat laku, pakai kata-kata yang membuat orang penasaran. Jangan. Dijauhi hal-hal seperti itu. Ataupun apalah, jangan kasih nama yang buruk, termasuk anak kita gitu. Ya. Jadi yang lagi viral siapa gitu, namain gitu ya. Dulu ada orang tua datang ke Umar bin Khattab kan gitu. Dia protes, dia ngadu anaknya sudah durhaka gitu. Tapi kemudian anaknya dipanggil. Ya, kata anaknya begitu dihadirkan, wahai khalifah, sebelum kau memvonis aku sebagai anak durhaka, maka katakan padaku apa hak seorang anak dari ayahnya. Maka disebutkan. Salah satunya apa? Hak anak dari seorang ayah itu adalah memberikan nama yang baik. Memberikan nama yang baik. Maka kata sang anak, saya nggak dikasih hak itu. Ayahku menamakan aku dengan Ju'lan. Ju'lan. Apa Ju'lan artinya? Artinya kumbang hitam. Karena memangnya anak hitam. Jadi dinamain Ju'lan, kumbang hitam. Jadi benar-benar hitam terus gitu ya. Hati-hati gitu ya. Jadi yang nama yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Kita sampai di sini di menjelang perang Khaybar. Demikian, Pak.